Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok 6 filsafat Islam untuk melakukan presentasi untuk memenuhi nilai UAS filsafat Islam dengan dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Studi Rizal. Presentasi kali ini adalah membahas roman dari Ibnu Tufail yang berjudul Roman Hai bin Yaqzan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 6. Yang pertama, ada saya sendiri, Natasha Aurel Maulidia dengan NIM 105. Ada Dinda Deswita Khairunisa dengan NIM 109. Selanjutnya ada Khairul Afif Maulana dengan NIM 125. Dan yang terakhir ada Muhammad Alfarizi dengan NIM 131. Baik, yang akan kami diskusikan dalam video ini yaitu pendahuluan dan filsafat Islam. Kedua, biografi dari Hai bin Yaqzan. Dan yang ketiga, alur kisah Hai bin Yaqzan dari pembuka, pertengahan, klimaks, dan juga hikmah dan penutup. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu ke Dinda Deswita. Kepada Dinda, dipersilahkan. Sebelum kita lanjut ke pendahuluan filsafat Islam, alangkah lebih baiknya jika kita membaca dulu nih quotes dari Jalaluddin Rumi sebagai pembuka yang berbunyi, "Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri sendiri dan carilah itu. Dalam mendengar ada perubahan sifat, dalam melihat ada perubahan hakikat." Baik, berikutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa filsafat Islam. Yang pertama, Islamic filosofi merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, dalam Islam, pengertian filsafat sama dengan falsafah atau filsafat yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan, alam, dan logika. Yang ketiga, kalam atau berbicara yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Yang keempat, periode perkembangan filsafat Islam atau periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Oke, dalam filsafat Islam, pemanfaatan kisah sebagai sarana dalam menjelaskan pengetahuan filosofis adalah bukan persoalan baru. Dilihat jauh ke belakang, dalam kitab suci agama Islam sendiri menggunakan seni sastra. Di antaranya yaitu kisah sebagai cara untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia. Dalam khazanah peradaban Islam terdapat sebuah kisah filosof terkenal. Salah satunya adalah Hai Ibnu Yaqzan yang ditulis oleh seorang filosof muslim terkemuka yang berasal dari Spanyol, bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail bin Al-Qaisi Al-Andalusi. Oke, baik, untuk slide berikutnya akan dibacakan roman pembukaan Hai Ibnu Yaqzan yang akan dibawakan oleh Dinda Deswita Khairunisa. Kepadanya dipersilakan. Sekarang kita sudah masuk di pembukaan roman Hai bin Yaqzan, perjalanan manusia menapaki jalan spiritualnya. Demikianlah Hai Ibnu Yaqzan dikisahkan oleh Ibnu Tufail, pencarian jalan yang benar dengan berbagai tahapan pengamatan dan tindakan. Hai bin Yaqzan mulai melakukan pencarian dengan memulai pengamatan inderawinya, kemudian rasio, dan ketiga batinnya, mengamati fenomena yang ada di sekitar, binatang, bintang, dan juga gejala alam. Kisah ini dimulai dengan penuturan Ibnu Tufail yang mengatakan bahwa ada dua versi tentang keberadaan Hai bin Yaqzan. Yang pertama, Hai bin Yaqzan dilahirkan oleh seorang putri yang memiliki saudara seorang raja yang tiran. Sang raja yang mengutamakan kemegahan melarang sang putri menikah sebelum ada jodoh yang sederajat dengan mereka. Namun secara diam-diam, salah seorang kawan raja bernama Yaqzan mengawini sang putri. Sang putri pun akhirnya hamil, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Karena takut ketahuan sang raja, maka sang putri menghanyutkan anaknya ke laut pada sebuah peti. Peti itu pun sampai pada Pulau Wak-Wak, sebuah pulau tak berpenghuni manusia. Peti yang berisi Hai bin Yaqzan ini kemudian dilepaskan oleh laut ke dalam daerah pulau, dan disitulah Hai bin Yaqzan ditemukan oleh seekor rusa yang kemudian mengasuhnya. Lalu versi yang kedua,
Hai bin Yaksan lahir karena proses alami dari percampuran-percampuran zat sehingga terbentuklah Hai bin Yaksan yang kemudian bisa dirawat oleh seekor rusa. Kepada pemateri berikutnya dipersilakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertengahan roman Hai bin Yaksan. Selama 7 tahun, Hai bin Yaksan dirawat sang rusa dan belajar bagaimana cara berkomunikasi, meminta tolong, dan berbagai syarat komunikasi baik dengan hewan lain maupun rusa yang mengasuhnya. Dari sini, ia mulai belajar dengan pengamatan inderanya, melihat binatang lain seusianya yang nampak memiliki kelebihan muncul pada tubuh mereka. Hewan-hewan yang ada di sekitarnya dengan sendirinya memiliki alat pertahanan ada pada tubuh mereka. Rusa jantan dengan tanduk mereka, banteng juga dengan tanduk mereka, macan dengan taring dan kukunya, elang dengan paruhnya, dan itu semua membuat Hai bin Yaksan kecil bertanya-tanya, kenapa dia tidak memiliki itu semua. Dia pun belajar dengan melihat hal-hal itu. Kemudian dibuatlah baju untuk menutupi tubuhnya dari sengat matahari yang awalnya berasal dari dedaunan. Namun karena tidak dapat bertahan lama, akhirnya dia dapatkan kulit hewan yang ternyata selain mampu melindungi dari sengatan matahari, juga mampu menahan dingin angin. Untuk pertahanan diri digunakan tongkat untuk menghalau binatang buas yang hendak mengganggunya. Pengetahuan Hai bertambah lagi setelah secara tidak sengaja di dalam sebuah perjalanan mengelilingi pulau ia menemukan api. Dari api itu ia dapat menghangatkan diri dan memperoleh penerangan dikala gelap melanda. Selain itu, ia juga tahu bahwa api mampu menjadikan daging dan ikan menjadi lebih lezat setelah dibakar. Mulailah ia selalu menggunakan untuk memasak makanannya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Ketika mengamati bahwa silih berganti apa yang ada di dalam ini kemudian musnah dengan sendirinya, disusul kematian rusa yang merawatnya, Hai bin Yaksan mulai menyadari bahwa alam ini tidak abadi. Satu persatu semua akan berakhir pada ketiadaan. Ia menyaksikan bahwa segala eksistensi di alam ini bagaimanapun berbedanya ternyata mempunyai titik-titik kesamaan baik dari segi asal maupun pembentukan. Hal ini mengarahkannya pada pemikiran bahwa segala yang ada di dunia ini bersumber dari subjek yang satu, dan kini dalam pikirannya telah terpatri satu zat tunggal yang diimani sebagai sang pencipta segalanya. Pada akhirnya Hai berhasil menemukan Tuhan melalui jejak-jejak suci yang ditinggalkannya. Pengamatannya pun berlanjut pada benda-benda langit, seperti lewat peristiwa matahari terbit dan tenggelam atau dengan bulan dan bintang, yang kemudian memunculkan satu tesis bahwa alam ini begitu teratur. Tentu saja ada zat maha sempurna yang mengatur semua hal tersebut, yang tentunya pula juga maha kekal dan tidak sama dengan alam semesta yang tidak abadi, hilang dan silih berganti mengisi waktu. Kematangan mulai nampak pada diri Hai bin Yaksan saat ia berusia 35 tahun. Ia mulai mencari kebenaran melalui pencarian dan penelusuran ulang tentang penciptaan. Ia mulai meraba-raba episteme atau pemahaman mana yang membawanya pada kebenaran. Hai bin Yaksan pun berkesimpulan bahwa ia dapat mengetahui melalui 3 hal, yaitu akal dengan bantuan pencerahan indera, ruh, dan jiwa. Hal yang menentunya pada tingkatan-tingkatan yang pernah dilalui sampai yang kini dijalani, yaitu makom keindahan spiritual melalui pancaran cahaya ilahi. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian hikmah atau tambahan roman yang akan dibawakan oleh Natasha Aurel. Kepadanya dipersilakan. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa Hai bin Yaksan ini memiliki 2 versi tentang kelahirannya. Yang pertama, ia lahir dari seorang rahim ibu dan dibuang ke aliran sungai. Dan yang kedua, ia lahir dari unsur-unsur alamiah yang ada di tanah. Kemudian lahirlah seorang Hai bin Yaksan. Dan selanjutnya Hai bin Yaksan mulai mengenali tubuhnya berbeda dengan lingkungan sekitar, dengan hewan-hewan yang ada di sana. Ia memiliki perlindungan dari kulit-kulit hewan yang ia pakai untuk tubuhnya. Namun ia tidak memiliki perlindungan seperti tanduk yang dimiliki rusa ataupun sayap yang dimiliki burung dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian ia juga mulai mengenali
bintang-bintang dan mulai menganatomi tubuh rusa yang telah mati, dan ia mulai merasakan gejolak dari ditinggalnya ia oleh sang rusa. Ia bertahan hidup dengan kesendirian. Selanjutnya kisah tambahannya yaitu pada saat ia bertemu dengan Apsal atau Asal dari pulau seberang. Isal ini merupakan seseorang yang solih layaknya Hai bin Yaqzan yang tengah sibuk dengan meditasi dan menikmati ekstasi spiritualitas yang dijalaninya, mencari ketenangan dan memilih jalan hidup kesendirian. Apsal berasal dari sebuah pulau yang dipimpin oleh Salaman. Jadi, Salaman ini berseteru dengan Apsal karena memiliki perbedaan pandangan. Salaman yang memilih hidup zuhud di tengah masyarakat dengan melakukan ritual keagamaan secara biasa, yang diartikan ia mengekang adat istiadat untuk para warganya, sehingga Apsal ingin mencampuri dengan keagamaan ataupun ajaran-ajaran syariat, namun si Salaman ini menentang, sehingga Apsal memilih untuk pergi ke pulau seberang dan akhirnya ia sampailah ke pulau Waqwa. Di pulau yang dikira Apsal tidak berpenghuni ini, Hai bin Yaqzan dan Apsal bertemu pandang. Awalnya Apsal mengumpat-umpat karena ia takut Hai bin Yaqzan berbuat jahat kepadanya. Dan Hai bin Yaqzan akhirnya menghampiri Apsal. Mereka bertukar pandang dengan Apsal yang mengajari Hai bin Yaqzan berbicara dan mengenali bahasa-bahasa manusia yang tadinya Hai bin Yaqzan tidak mengetahui itu. Hai yang baru sekali seumur hidup melihat manusia lain dengan pakaian aneh yang dipakainya mengejar dan mencari Asal yang bersembunyi. Asal akhirnya tertangkap. Namun, Apsal tetap mencoba berkomunikasi dengan Hai yang dikiranya ingin berbuat jahat. Setelah tahu bahwa Hai bin Yaqzan tidak bermaksud jahat, akhirnya mereka bertukar pandang dan Apsal sedikit demi sedikit memberi petunjuk menandai suatu dengan bahasa. Dari sinilah Hai mulai belajar berkomunikasi. Kemudian Asal bercerita tentang kaumnya yang ada di pulau seberang, yang hidup dengan cara hidup agama wahyu yang nampak adi kodrati. Sedangkan Hai menceritakan pengalaman hidupnya setelah lama hidup di pulau Waqwa sendiri. Dan ia bercerita pula tentang pencapaiannya pada cahaya cinta sang ilahi, bahwa dengan pengamatan dan penalarannya yang dilaluinya, ia telah sampai pada makam pencari kesejatian, menemukan apa yang dicarinya. Merasa satu jalan dengan Hai bin Yaqzan, Apsal yang merasa bahwa apa yang dijalani oleh masyarakat di tempatnya haruslah memiliki perubahan, yaitu dengan jalan yang telah ditemukan Hai bin Yaqzan. Ia ingin agar penduduk di kotanya memperoleh pencerahan seperti halnya Hai bin Yaqzan memperoleh hal itu. Akhirnya mereka berdua mengunjungi tempat kampung halaman Apsal, menyebarkan ajaran agama yang ditemukan Hai bin Yaqzan, ajaran agama melalui penalaran dan penyelaman jiwa pada cinta ilahi. Sesampainya di tempat Apsal, mereka berdua mulai berdakwah, menyebarkan ajaran mereka yang bawa. Namun segala upaya yang mereka tempuh tidak menghasilkan apa-apa. Berbagai penolakan terhadap ajaran yang mereka berikan kemudian bermunculan, seperti Salaman yang menolak mentah-mentah. Akhirnya Hai bin Yaqzan dan Apsal memilih kembali ke pulau Waqwa dan tetap meyakini bahwa ajaran yang mereka bawa memiliki nilai lebih dibandingkan sekedar ajaran agama wahyu yang ada di tempat Apsal berasal. Kemudian Apsal dan Hai bin Yaqzan kembali menjalani hidup suci di padang pengasinan kehidupan. Dapat ditarik kesimpulan, pemikiran Ibnu Tufail dari kisah Hai bin Yaqzan ini menyatakan bahwa semua atau segala sesuatu yang ada pada alam semesta ini memiliki dua makna, yakni unsur materi dan bentuk.
Kemudian, segala sesuatu yang ada hakikatnya berasal dari zat fa'il yang wajib ada, yaitu Tuhan. Kemudian, simpulkan juga bahwa Ibnu Tufail setidaknya telah mengajarkan 3 etika, yaitu etika kepada Tuhan, etika kepada lingkungan, dan etika kepada sosial dan masyarakat sosial. Etika terhadap Tuhan yang digambarkan Ibnu Tufail melalui sosok Hai bin Yaqzan terlihat pada saat Hai berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat yang wajib ada. Hai berusaha memiliki sikap serta akhlaknya dan senantiasa rela dengan semua ketetapannya. Kemudian, etika terhadap lingkungan dapat dilihat ketika Hai menjaga makanan dan selalu memberikan bantuan pada tumbuh-tumbuhan serta hewan di sekitarnya. Selanjutnya, yang terakhir, etika sosial. Hai selalu berbuat baik kepada semua orang, walaupun ia sendiri diperlakukan dengan tidak baik, seperti oleh Salaman yang tidak menyetujui kedatangan atau penyebaran ajaran olehnya. Hai memiliki kelapangan hati, ia bersedia meminta maaf pada orang lain walaupun ia tidak bersalah. Baik, itu saja yang dapat kami simpulkan dan kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.